Nah, itu langsung ke ban. Jadi security advisor-nya itu nanti nggak muncul kita. Benar-benar modulnya jadi apa ya? Jadi apa ya? Hilang gitu, hilang nggak bisa di download lagi. Iya, betul. Jadi ya sejak Drupal 10 tuh memang betul-betul sangat-sangat simple, sangat-sangat apa cepat sekali. Gitu. Contoh misalnya kalau teman-teman mau lihat ya misalnya seperti ini gitu ya, seperti ini dalamnya kayak apa sih views-nya ini? Views-nya ini cuma begini aja. Nah benar-benar ini bootstrap semua, dibesarin ya. Nah ini seperti ini, bootstrap. Jadi row, kemudian call 7 di atas, yang gambarnya call 5, P0 berarti padding 0, G0, gate 0, MB, margin button 4. Ya, semua bisa masuk order ngerjakan. Hanya saya mendapatkan desain itu adalah saya suruh customer saya buka ThemeForest.net, kemudian silakan mereka pilih template apa. Kebanyakan mereka pilih template WordPress. Ya tinggal kita pakai ini konversi ke Drupal ya paling kerjaan cuma 1-2 jam lah ya. Sama Mas. Iya. 2 jam. Versinya dari WordPress manual kayak tadi. Manual gitu-gitu aja. Nggak pakai apa. Nah, kemudian kalau yang seperti Mas apa namanya tadi? Pak? Nah, Mas Ejul yang untuk dari WP ke Drupalnya itu kan selain pakai Pantheon, kan ada juga modul-modul gratis ya dari yang WP to Drupal import gitu. Atau pakai ini modul feed-nya Drupal. Ya, modul feed itu canggih karena dia bisa begini, misalnya kolom A tambah kolom B ditambah kolom C misalnya, gitu. Jadi dia bisa seperti itu. Dia bahkan bisa melakukan regek. Jadi udah regek kan, wah benar-benar kemampuannya tak terbatas seperti itu. Dan memang benar-benar kita sebagai developer tuh hanya fokus sekarang di desainnya aja. Karena simfoninya itu yang luar biasa. Apalagi kalau misalnya Drupal sudah pakai Symfony 7 ya. Ini kan masih Symfony 6 karena dia pakai yang LTS, yang long term support gitu. Ini dari sini bisa edit CSS langsung nggak dari layout? Bisa. Jadi di sini kebetulan di template ini saya tambahkan satu fitur, saya tiru dari punyanya kalau template Drupal kan yang paling jago kan Gavies tuh. Kalau Anda buka ThemeForest ya. Nah, saya tiru dia punya, di sini ada fiturnya namanya custom CSS. Jadi CSS yang sudah kita utak-atik di Firefox, langsung copy ke sini, jalan. Langsung jalan. Saya terus terang penasaran juga, Gavies itu siapa sih orangnya? Karena saya lihat Themes-nya dia itu, wah benar-benar deh. Dia itu sangat-sangat menguasai pembuatan Themes Drupal. Dan itu saya banyak tiru dari situ. Saya lihat cara dia coding seperti apa. Nah, khusus yang untuk yang kemarin saya dapat order juga dari klien yang minta niru New York Times. Wah, New York Times itu ternyata benar-benar jelimet ya. Saya lihat pertama simple ya, ternyata sangat-sangat jelimet. Jadi ini adalah tiruan dari New York Times yang saya buat di Home 8. Jadi ini bedanya, kalau kita buka di new kategori 1, gambarnya adalah gambar dari ini, dari artikel yang pertama. Jadi seperti itu. Nah, tipografinya juga rumit ya, tipografinya juga rumit. Nah, tapi dibantu sama layout buildernya betul-betul seperti mainan. Cuma ada satu kekurangan Drupal yang masih
dia nggak bisa melayout builder di bagian atas yang mau bawah. Jadi header sama footer nggak bisa. Header sama footer nggak bisa. Karena itu udah di tempatnya Dempo terpaksa saya nimpain di sini. Jadi begitu Anda buka Home 2, maka yang berlaku adalah CSS Home 2. Jadi di sini kalau Anda lihat di back end-nya, nah dia punya ini. Besar dikit ya. Nah ini. Jadi ada Home 1, Home 2 sampai Home 8. Jadi saya akalinya di situ. Saya akalinya di situ. Yang kemampuan yang ini banyak sekali. Contoh misalnya saya buka di sini bagian layout. Kemudian misalnya saya ambil yang rumit malah di sini ya, yang di Home 8 saya buat ini. Masuk ke layout. Nah, di sini di bagian configure section ini di bagian configure. Nah, di sini kita malah bisa mengatur kayak tipografi, spacing, border atau apa, shadow, animation, bisa seperti itu. Termasuk di sini ada Hah? Pakai views. Ya, jadi ini kan pakai light border. Views itu di sininya, Mas. Blok-bloknya pakai views semua. Tapi udah di core langsung aktif ya. Betul, langsung di core ya. Jadi viewsnya udah langsung aktif gitu loh. Dalam bisa kayak menuju jalan lain. Maksudnya kan ketika bikin satu halaman gitu kan, ya. Itu kan pasti ada pack-nya kan. Kan biasa tuh bikinnya di views ya. Iya. Nah, terus kontennya baru diatur pakai build gitu ya. Enggak, layout builder hanya ngatur itunya aja, posisinya aja. Semua konten kayaknya bisa dibuilderkan ya kayaknya ya. Iya, betul. Semua blok. Bahkan di sini ada fitur seperti ini, misalnya kita punya satu blok ya, yang blok tuh nggak ada sama sekali, kita bisa pilih add block, kemudian bisa langsung kita bisa pilih ini create content block. Nah, bisa langsung bikin di sini. Jadi saya mau bikin apa? Oh, basic block misalnya. Saya mau bikin apa? Misalnya halo gitu. Kemudian di sini misalnya support gitu ya. Support, kemudian ini adalah misalnya text support schedule misalnya. Nah, ini apa? Kalau coding PHP bisa. Ini tinggal ubah di sini aja. Udah nggak ada PHP. Ya. Masih bisa, tapi udah nggak ada. Ya. Jadi benar-benar harus masuk ke source code sini. Tapi yang dipakai itu bukan bahasa PHP. Harus Twig. Karena bedanya Laravel sama Symfony kan di situ. Kalau Laravel kita boleh masukin coding PHP ke dalam template engine. Kalau Twig sama sekali nggak bisa. Begitu kita coba masukin langsung error. Sama ini bisa buat ini juga kan layout misalnya artikel yang di artikelnya bisa pindah gitu. Betul. Itu sudah masuk ke Drupal page builder. Ini panel bukan sih? Iya, niru panel. Idenya dari panel. Betul. Bukan panel yang dimasukkan ke core terus kemudian jadi Enggak. Panelnya sendiri masih. Panelnya sendiri sudah tidak terpakai. Ya. Tetapi kayaknya developernya panel itu yang kerjakan. Ya. Modul-modul seperti ini kan ada panel. Ya. Dulu kan panel views panel. Ya.
banyak modul-modul contribute itu masuk dalam core. Banyak sekali. Jadi sebenarnya bikin tim bisa standar aja baru ya. Iya, betul. Makanya kenapa lebih gampang suruh mereka pilih WordPress itunya, layoutnya. Baru kita buatkan ke Drupal. Kenapa? Karena satu ya, kalau misal kita suruh pilih template-nya Drupal, satu jumlah template-nya kan kalah banyak. Template Drupal paling banyak nggak? 200. WordPress kan puluhan ribu. Ya kan? Jadi alternatifnya kan lebih banyak, lebih bagus lebih bagus layoutnya WordPress. Yang kedua, karena ada pekerjaan mengubah itu otomatis harganya lebih mahal. Pernah pakai database Postgre? Belum pernah. Tapi yang saya pernah pakai itu MySQL, MariaDB pernah ya. Terus sama MS SQL sama Oracle pernah. Kemarin Universitas Pertamina waktu itu mau pakai Swift. Terus kita nama orang dari Pertamina, terus mereka nanya Swift. Database-nya apa mas? Kita bilang SQL. Waduh, mereka reaksinya gitu, waduh. Emang kenapa? Tapi MariaDB bisa kok. MariaDB juga masih masalah mas. Masalah kenapa? Jadi ternyata Pertamina ini baru pas saya meeting beberapa waktu sebelumnya mereka tuh habis disu sama orang Indonesia kalau nggak MySQL karena pakai produk MySQL atau MariaDB. Terus bukannya open source. Nah ternyata kata orang Indonesia ya itu MariaDB itu meskipun community gitu ya, itu di bawah kan masih pakai library di bawah MySQL dan itu copyright-nya ada di kami. Jadi kami mau meminta itu, makanya sekarang kalau kita lihat secara ranking di mana itu semua Postgre sekarang udah nggak ada, pokoknya secara ranking penggunaan Postgre nomor dan Pertamina mereka sekarang udah mulai beralih. Makanya ya mungkin kalau levelnya perguruan tinggi ya yang nggak ada di tapi kalau Pertamina kan banyak duitnya makanya ternyata meskipun open source itu yang kayak gitu masih mungkin terjadi, maka mesti hati. Ini yang problem itu misalnya Elasticsearch itu sekarang udah nggak open source. Oh sudah nggak open source lagi? Gara-garanya apa? Gara-garanya si perusahaan yang bikin Elasticsearch itu kan jadi layanan cloud Elasticsearch kan. Ternyata kalah laku sama AWS. AWS kan sudah bikin tuh Elastic Cloud ya, apa pokoknya. Dan karena kalah laku padahal pakai produknya Elasticsearch kemudian lucu gitu. Dan akhirnya AWS datang dengan bikin open search. Open search itu formnya search. Iya. Itu tuh makanya sekarang meskipun judulnya itu open source mesti hati-hati ternyata kayak gitu masih mungkin ya. Nah, berarti ini kesempatan bisnis lagi ya. Makanya kalau ada sekali kasus pakai Postgre bisa itu. Nah, lumayan. siap Om. Jadi semangat nih saya. Bagaimana Postgre? Nah, itu sebenarnya Nah, tapi buat yang paling nggak pernah. kalau yang di Bali biasanya iya. Kan buat Drupal ya. Yang merasa tadi yang Pertamina ini benar sudah diberikan itu yang yang buat komersil. Sebenarnya harusnya nggak masalah kan, masalah atau enggak. Cuma karena judulnya Pertamina mungkin dianggap belinya banyak ya. Tembak lah istilahnya. Memang aja sih beberapa apa ya free. Kalau yang buat komersil selama ini ada buat komersil. Mungkin dia pakai SQL paling ngomongin Bisa gimana sih? Jadi akan Maria ya. Iya. Masih gue ributin. Ya, Maria Sugi. Terus akhirnya aku coba beli enterprise kan. Yang susah bingung nih mau belinya gimana caranya. Yang apa?
mau milih misalnya SQL ya enterprise, beli lisensinya apa itu, nyari Iya. informasi Iya. itu aku nggak ngerti. Kalau sekarang kita ada pakai MariaDB Enterprise, aku masih ada pakai. Itu ya mereka belinya kan MariaDB Foundation. bukan MariaDB Inc. AG ya, Oh, MariaDB Corporate, MariaDB Corporation-nya. Itu harusnya udah corporate sendiri. Berarti beli Bayar berapa? Pokoknya enggak bang, sebenarnya beda aja sama keuntungannya apa? ada beberapa fiturnya yang kayak misalnya yang max skill, terutama yang menurut pendampatnya kayak proses SQL-nya. Kayak proses SQL-nya itu max skill-nya itu include, terus ada beberapa ininya yang support sama mereka. Beda bukan sama kayak yang di Community Edition. Jadi dia memang ininya beda. Dan di situ kalau saya Community Edition sekarang sudah 10.1 gitu. Dia masih 10 bukan lagi 10, dia udah langsung 2003 berapa, ini masih 10.6. Mulai tahun ini tuh beda versi, udah beda jalan. Dan mereka ngembangin kayak SQL Sky SQL apa ya. Ininya nggak lagi pakai MyExam atau MongoDB, itu udah enggak. Mereka ngembangin database engine-nya ya database engine. beda ya. Iya. Walaupun sekarang base-nya tetap fokan MongoDB gitu. Tapi yang ini sebenarnya nggak open source. Jadi meskipun Oracle mengisi itu InnoDB-nya aku nggak open source dari awal, itu kan license-nya. Tapi kalau memang kalau dilihat secara logika bisnisnya sih memang open source ya. Iya. Yang menggunakan library open source juga. Apabila perusahaan yang library itu dibeli oleh kemudian jaring komersil, maka otomatis itu turunannya itu bukan open source. Makanya kenapa Oracle berani issue kan? Jadi kemungkinan tuh library di belakangnya itu sudah mereka komersilkan. Ya mungkin ada mesin InnoDB apanya yang itu udah yang keambil sama yang punya MySQL, punya Oracle. Bagaimana mereka bisa tahu ya? Kok bisa mereka tahu? Mungkin ya. Kayak ini like aja. Maksudnya random sebar semua. Berarti ke depannya harus kita banyak main-main di ini ya, Postgre ya. Susahnya di Windows, misalnya Windows. Karena aku bikin Slips kan, itu kan salah satu most usernya itu adalah pakai Windows, install Slips di Windows. Iya, maksudnya mereka nyimpan komputer di perusahaan gitu ya. Kan Windows semua rata. Tapi perusahaan nggak ada. Nggak bakal diincar doang itu. Jadi harus disiapin kontennya. Oke. Berapa sih? Itu baru kemarin. Sekarang baru 10. Tapi ini sebenarnya kan lanjutan dari 8, 9, 10 lanjut terus. Hampir nggak ada perubahan yang perbedaan berarti dari 8 ke sampai 10 sekarang apa ya? Kecuali yang tadi kan katanya masih ada tuh, udah sebenarnya udah masuk di core, tapi masih eksperimental. Iya, eksperimental. Belum general. Begitu nih, layer builder tuh udah di belum juga ada, tapi masih eksperimental. Ini 10.2 bukan? 10.2 ya. Ya itu 10.2 tuh ada ini mas. Bikin konten tag beda tuh tampilannya. Oh iya iya. Ada juga kalau ini. Oh iya, betul coba. Ini. Konten time. Iya, Bukan pada waktu add field ya. Atau ini aja deh. Atau edit aja deh. Ya ada aja biar kelihatan. Pas nambah field beda banget. Nah, existing aja biar cepet. Baru create new field, nah dibikin gini. Oh, gila ya, berubah banget ya. Ini langsung fitur sendiri ya. Lebih simpel. Iya. Ini udah masuk di time. Kalau dulu kan kita harus satu-satu. Terus nanti baru ada pilihan. Nah ini ada max bawah. Kalau pencet yang mana kan? Kalau
Ini kalau kita yang udah pakai lama pakai berubah malah jadi itu awalnya. Ini kok berubah banget tampilannya. Tapi ini fitur-fitur yang paling sering dipakai sih. Jadi yang sebelumnya itu kita kalau mau bikin ini harus nambahin dulu ini ya. Sekarang langsung aja gitu. Oh ya, di 10.2 ini ada satu fitur yang paling hebat ya. Paling penting dia bisa begini. Jadi dia bisa misalnya ini sebuah blog ya. Misalnya main page content lah. Kita configure, dia bisa nih respon status. Jadi kalau misalnya blog itu hanya muncul pada waktu misalnya statusnya sukses atau akses denied atau page not found. Ya, 10.2 ada fitur ini. Dua fitur utama itu sama yang tadi ya, content fill tadi. Kalau apa dilihat tadi kalau harus login nanti tentang pilih blog apa gitu. Kalau dari sudut pandang apa yang modern, ya kalau development modern kan modern ya, semua di commit di ada kalau yang dari dulu saya tuh belum ya kalau Drupal ini masuk ke environment yang modern kayak gitu apa yang di commit kan masih disesuaikan dari staging production cara yang Masa gimana, Sari? kan kalau kita kerja sama tim kan biasanya kita bisa kayak manage perubahan ada komit. Oh iya ada. Kalau Drupal kan otomatis kan pakai itu, pakai Git. Oh enggak. Konfliknya di commit. Ya. Oh oke. Di dalam bisa ada kita ekspor lagi jadi amal. Oh Terus konfliknya sendiri yang ditetapnya ke Git. Nanti kalau yang tim lain yang kerja, kita ada orang lain yang kerja, dia sebelum kerja dia import konflik dulu. Jadi Git pull dari desktop, terus nanti dia apa konflik import, habis itu dia baru kerja sudah selesai di sudah dibuat berarti sudah mengekspor YAML-nya di konflik lain. Karena konfliknya aja konflik bukan sudah keluar. Ada. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai Git ya, di sini bisa langsung. Jadi di configuration di sini ada Ya, jadi ekspor juga. ada di mana ya? Development Ya. Di sini ada ini. Misalnya export. Jadi misalnya kan tadi saya bikin yang ini ya, yang views yang tadi. Nah, ini saya mau export bisa. Jadi viewsnya ini saya export bisa. Jadi misalnya yang kategori list ini, nah bisa muncul di sini. Tinggal diimport di Drupal satunya. Kalau mau manual. Nah, yang tadi kan canggih dia, pakai Git. Jadi untuk kerja, bahkan dia kalau misalnya kita mau benar-benar semua bisa. Jadi full arsip, ekspornya semuanya. Kemudian diimpor di web satunya. Iya, bawaan dari Drupal, di core-nya. Di setting nanti kita tentuin folder untuk konflik di mana. Jadi kita misalnya di slash konflik nanti ekspor ke situ terus kita commit. Masuk di nanti ya. Oh gitu ya. Bisa kan? Bisa Ya. Bisa bedain kayak environment oh ini kalau mau dibawa ke production kita kayak semacam dipush Ya. Kalau kerja tim harus begitu, kalau enggak kan bingung. Iya, itu yang menjadi isu dulu sih. Dan yang di commit cuma custom model, custom template. Kalau yang lain kan ada komposer sendiri yang core sama konsep ya. Oh iya. Sama konsep jadi 3 itu. Cuma yang itu dari versi sebelum masuk versi 10.2 kalau misalnya pakai Drush hati-hati. Drushnya kan versi terbaru itu. Jadi even kita upgrade Drushnya dulu atau Drushnya dimatikan dulu. Setelah itu upgrade ke 10.2 baru install ulang Drushnya. Bisa boleh jadi
Berapa? Nggak bisa diajarin. Ini bisa. Ini bisa kok. Ini yang di oke dia bisa ini. Figur recommended. Yes. Masih ada yang mau dicoba lagi? Ini ada satu fitur saya mau tunjukin ya sebentar. Tadi saya lupa sih cari di sini. Nah ini yang saya mau tunjukin yang tadi ini, yang tentang apa order ini. Jadi karena dia pakai Bootstrap, otomatis kita bisa nambahkan seperti ini. Jadi kolom 1 ini, ya kita maunya pada waktu kan kalau misalnya ini dilihat di apa di mobile kan kurang bagus. Masa ini duluan? Harusnya kan yang ini duluan apa slideshow-nya. Jadi kita bisa main di sini. Jadi pada waktu dia MD2 dia nomor 2, pada waktu dia order 1, pada waktu dia di mobile dia nomor 1. Jadi benar-benar kita nggak usah ngurus sampai ke dalam coding masalah urutannya. Di sini dia punya kemampuan seperti ini. Ya mungkin dari saya itu dulu. Oke, terima kasih banyak Mendy buat Ya. presentasinya. Oke, mungkin bisa pembahasan selanjutnya ya. Kita berbagi dulu. Oke, pembahasan selanjutnya ini tren komunitas global Indonesia untuk tahun 2024. Nah, kemarin kita sempat ada obrolan di rumahnya Om Manado, ada rencana mengikuti lagi global Indonesia ceritanya. Nah, kemarin ceritanya soalnya bisa itu dari Bang Manado. Katanya oke, setuju misalnya. Mari kita kumpul ini, kita masukkan sasaran dari teman-teman mungkin ke depannya kita mau apa, mungkin bisa rutin tiap bulan atau mungkin berupa paket atau yang lainnya. Mau dari teman-teman kira-kira ada masukannya? Setuju. Oke, setuju atau lain yang tunggu. Bisa juga. Masuk potong ini. Saya pikir sudah cepot. Udah di. Gimana Om Sidanto? Mungkin ada ide apa ke depannya? Biasanya banyak. Ini aja sih mulai meet up dulu rutin ya. Nanti sama dicampur mungkin online biar jangkauannya lebih banyak. Ini hybrid ya, ada yang mana dan offline. Ya kayak janjian mungkin Iya. mungkin kayak selang-seling kita tiga Notaris. Rolis ya. Aku mau di ruang Rolis. Gimana Rolis? Setuju atau enggak? Terus ada masukan atau saran seperti apa gitu Rolis? Setuju kalau ya setuju banget sih. Kalau kita memang harus kembali melakukan komunitas ini ya. Bagaimanapun juga Drupal masih banyak dipakai, tapi akan banyak membawa manfaat juga dalam segala perkembangan berikutnya. Kalau tahun Drupal yang dulu ya jadi bagian juga kan sebenarnya mereka improve terus. Artinya sebenarnya banyak nih yang bisa kita gunain, kita bisa pakai dari Drupal ini untuk pengembangan apapun di terutama di Indonesia ya, secara bisnis, dunia pendidikan dan dunia lain-lainnya. Semuanya dipakai Drupal. Sebelumnya itu kan kesannya agak susah. Drupal ini segala macam. Tapi mereka dari sekian versi juga terus improve, terus menerima banyak feedback itu dari pengguna-pengguna. Jadi gue yakin juga pasti improve. Karena yang lain itu kebanyakan juga improvementnya gitu aja, nggak terlalu banyak. Juga improvement banyak sebenarnya di Drupal. Tapi ini kurang bersosialisasi dengan baik, kurang ada campaign yang lebih maksimal. Jadi ini tugas kita sih
punya skill juga yang kemudian yang udah dari dulu juga berkecimpung di dunia virtual dan yang paling tahu virtual. Jadi memang ya gimana nih kita bisa kembali lagi mengoptimalkan penggunaan virtual. Walaupun sebenarnya kalau secara ini kan dari sudut pandang gua yang kecil lebih simpel aja ya rupanya berarti. Tapi kan apakah virtual ini masih mampu menjawab kebutuhan dari perkembangan apapun di dunia kembali sekarang sudah mulai main udah mulai kripto lah, AI lah, apakah ini akan masih mampu menjawab itu ke depan atau masih stuck ya di zaman kambing profile atau sebenarnya kambing profile ataupun yang simpel aja yang menurutku sekarang hampir nggak ada ininya ya, karena yang free itu tinggal pakai aja gampang gitu. Orang juga udah nggak butuh lagi website kambing profile gimana, lebih beralih ya sekarang ke sosmed, profil-profil Instagramnya ataupun Facebooknya ataupun Twitternya untuk berkomunikasi antara bisnis dengan audiensnya. Perlu lagi orang hari ini siapa sih yang mau mengunjungi kambing profile kecuali ada kepentingan khusus dengan dia gitu, kepentingan tertentu. Nah ini jadi pertanyaan juga, dan untuk ini juga ke depan apakah memang profile ini masih stuck di tertinggal di situ aja atau sebenarnya masih relevan kok, masih mampu menjawab kok kebutuhan bisnis ataupun perkembangan teknologi depannya. Ini sih aku kurang paham ya, karena kayak Mas Arando kan sekarang yang kebetulan juga pelaku bisnis, pelaku usaha yang ingin juga dan ininya aku pengen nanya sebenarnya apakah ini masih relevan masih jawab atau sebenarnya aduh ini kayak zaman apa ya, golok, pedang, samurai itu efektif di zamannya, tapi apakah itu masih efektif di zaman peperangan modern kayak sekarang? Nah ini dua hal berbeda. Dan jadi apakah ini menjadi tinggal sebuah barang antik di masa lalu yang top atau ya udah nggak mampu menjawab lagi ketika pertempurannya peperangannya udah berbeda? Ini sih yang aku sebenarnya kadang-kadang tuh masih dari aku sendiri mempertanyakan. Nah ini kita unggul, kita ingin saat itu kita akan lebih banyak yang kayak gini nantinya. Oh, makanya masih bisa nggak ya? Masih ya? Kayaknya enggak deh, kayaknya udah apa? Kayaknya lebih pas kalau kita pakai ini. Atau sebenarnya masih bisa asal gini. Mungkin juga Mas Om Hendro yang fokusnya di dunia pendidikan, dunia segala macam, ini masih menjawab secara kurikulum apakah masih banyak atau sebenarnya di dunia pendidikan juga sebenarnya sudah berbeda teknologi yang nanti ke depan akan digunakan. Ini sih. Nah ini ya kalau cara kita berkomunikasi seperti apa dengan meet up atau kita online, nah ini sih ikut aja. Lama uang bantuin om. Siap loh. Kabarin aja. Iya. Kalau pertama kemarin berdua pas lagi jalan-jalan. Iya. Aku udah balik rumah aku kok ada peralis ya. Gua pagi mas. Beda ya. Yang artinya bonafit. Yang ini ya. Yang jalan dua banyak ya. Yang banyak. Salah satu aku tadi belum bilang loh, tujuan itu datang ke sini ya kan. Pertama itu yang kangen-kangenan, berikutnya adalah mencoba mencari peluang baru. Iya dong, padahal covernya mampu beli banyak DB enterprise lah. Kita enterprise masalah itu enterprise gara-gara enterprise itu semua. Ternyata IT kan ya. Ini sih gimana? Aku nanti nanya masalah. Gimana? Dari pelaku bisnisnya. Oh iya, pelaku nih. Sebenarnya kalau pelaku masih sangat relevan, karena even kalau masalah usahanya tadi kan umpamanya golok sama zaman sekarang yang zaman sekarang pakai pasar ya. Itu golok juga masih dipakai tuh, ya.
saya tergantung use case-nya, tergantung musuhnya siapa, perangnya di mana. Ya kalau perangnya sama Amerika pakai golok ya susah, gitu ya kan. Tapi kalau misalnya buat menangguhkan desa masih bisa, ya kan. Kemudian goloknya digabung sama santet itu bisa lah. Tapi apa ya, kalau menurut aku mungkin Mas Haris ini ya awet muda ya, Gen Z ya. Jadi mungkin ngarahnya ke ads, sosial media, karena aku apa namanya, bahkan yang paling sederhana kayak company profile itu masih relevan sebenarnya, karena masih ada beberapa informasi yang bisa jadi anchor-nya adalah website. Sayangnya gitu ya kan, aku setuju bahwa kita sudah masuk sini, maksudnya malah kebanyakan orang di luar sana gitu kan. Aku di company baru gitu kan, yang aku bukan apa namanya blog dan company profile, aku nggak pakai blog juga sih gitu ya kan. Aku pakainya WordPress. Aku tanya kenapa pakai WordPress gitu ya kan, mas gampang gitu. Setelah nanti juga bagus dilakukan nggak boleh komplit kayak orang dia ngerjain gitu ya kan, dia jadi pakai WordPress gitu ya kan, semuanya oke semuanya ya, aku bisa komplit apa gitu ya. Terus lagi SEO-nya bagus juga gitu ya. Tapi mungkin kan kenapa orang pakai WordPress mungkin ya kan lebih populer juga, makanya aku sangat support sama teman-teman yang berupaya menghidupkan kembali, dan of course aku akan bantu juga sebisa aku gitu ya kan, untuk ya kita makin aktif ya di komunitas itu, karena kok aku merasa bener lah yang paling simpel ya, dan kita ini dulu aja apa namanya secara reguler gitu ya kan, melakukan ditambah kita akhirnya sebulan sekali ya kan, itu setiap 2 kali offline, sekali online ya kan, atau kemudian kita bisa lihat challenge ya. Tapi penting untuk stay aktif, penting untuk stay connected ya kan, sama teman-teman yang mungkin sama-sama punya passion atau mungkin curiosity ya kan terhadap hal. Tapi kalau menurut aku sih sebenarnya ada banyak case lah, dan menurut aku sekarang malah lebih banyak lagi ya kan opportunity-nya ya kan. Kalau aku lihatin bahwa satu hal yang selalu ini ya, selalu apa namanya miss sama hal ya kan, bahwa komunitas global developernya, core-nya gitu kan, itu sangat memperhatikan soal produk yang apa ya, yang powerful lah ya. Hanya sebelumnya tadi yang seperti mention gitu. Kalau tadi aku lihatin mungkin Mas Dewi tadi sempat itu beberapa gitu kan. Jadi satu hal yang diperhatikan itu adalah performance, karena kan mungkin teman-teman yang dalam tanggal 67 gitu ya, nanti kan yang paling tua Mas Haris ya, aku ya, aku tadi nggak ngomong ya, jadi mungkin aku yang lebih unsur lagi ya, mengenal kebal ya, aku dulu 4,5 dan aku pakai buat tugas akhir. Dia buat dulu kuliah di Surabaya, tugas akhir pada 4,5. Beda itu aku sekarang ya dulu tapi nilainya gitu doang gitu ya, bukan tapi menurut aku case-nya ada kok, apa namanya misalnya tanggal performance tadi ya, mungkin teman-teman yang heavily menggunakan Drupal 7 ya kan, itu mungkin tahu apa susahnya mengoptimize Drupal gitu ya kan. In my case ya kan, kita dulu bikin sebuah platform menggunakan Drupal 7 ya Mas ya. Itu yang transaksi per harinya itu ratusan ribu ya karena belum kita apa termasuk sebenarnya kan coding ya masuk yang transaksi per harinya ratusan ribu ya orang tulis jutaan ya sekarang itu salah satu case-nya lah ya kan. Dan aku tapi itu heavily customize ya, rupanya heavily customize, termasuk yang ngurusin pastinya masalah juga. Kalau sekarang yakin mau lumayan cepat sekali gitu ya. Tapi kalau lihatnya bahwa ternyata makanya di sebuah server yang ya, kecil gitu ya kan, dipakai sama ribuan website gitu ya. Jadi
itu juga salah lah. Jadi menurut aku makin banyak lah. Meskipun ya dalam masalah ini juga oke, makin banyak itu apa aja gitu. Karena ya memang pikirin makin sini kan orang mainly menghabiskan digital atau internet time mereka kan Android, ya kan tablet, ya kan sosial media, ya kan. Yang gimana caranya sama. Aku rasa masih ada, cuma yang juga case-nya seperti apa. Tadi dia pakai deadcode atau tidak pakai apa di sana, cuma bukan keren aja. Ya. yang Ada yang beda. rencana boleh pakai. Tapi kamu bukan. Cuma itu sih dari jadi mungkin ya itu lah Mas Budi tolong ya siap. Jadi kalau misalnya aku yakin juga nama nggak ada aku kemarin iya. Tapi mungkin teman-teman juga ini lah juga sumbang juga idea kita mau bahas apa nih? Karena menurut aku apa kita harus diisi dulu nih. Kita harus ada hal yang dibahas apa yang perlu di apa namanya share buat kita. Karena bagi minta pertama materialnya lumayan oke lah karena kita ngeliatin harus ada kayak gini ya. Kalau benar bahwa memang kita bisa mengcopy ya, kalau tadi timnya WordPress, Iya. waktu 1 sampai 2 jam, nah itu keren banget sih sebenarnya. Karena emang ya benar, dengan WordPress bisa puluhan ribu kali, dengan lupa, 500 ya kayaknya. Yang berupa itu udah pernah jadi TenForest. Yang suka ngerti bagaimana berupa bekerja, jadi malah juga ya. Tiga sebab tujuh itu sampah semua sampah. Iya, jangan pilih pakai itu sebab tujuh. Itu baik kan nggak semua karena banyak yang kayak hardcode, hardcode PHP. Waduh. Iya, ada yang query di template kan di timnya query PHP pakai query sendiri. Kacau. Tapi kalau udah ada cara kayak gitu tadi kan udah pasti kan kontrolnya kita. Enak. Dan lagi pula masukin coding PHP pasti error. Udah nggak boleh ya? Nah, karena twag-nya kan. Oh, Twag kan nggak boleh ada coding PHP. Satu baris pun langsung error. oh, sekarang dulu ya. Dari dulu, dari bawahnya Symfony. Dari 8. Ya, kalau Aku terakhir ya, coding 7. Masih coding kan? Kita 8 pakai tuh, ada kan B. Udah ada 8 ya? Udah 8 ya? 8 ya? 8 nggak ada 9 makanya 8. Tapi semuanya dari berapa ya? 8. 8. Bukan 9. Tapi di Drupal 8 itu campuran. Jadi masih ada frameworknya Drupal 7 sama ada framework, jadi campuran. Jadi kita boleh pakai dua-duanya tetap jalan. Dulu bisa pakai Symfony, bisa pakai cara Drupal. Iya, tapi kan akibatnya kan codingnya kan jadi blutet banget kan. Jadi gede banget gitu. Nah, di Drupal 9 yang coding-coding Drupal 7 udah dibuang semua. Makanya dia bisa lebih ringan itu ya. Iya. Ya tinggal main-main aja mau ngembangkan apa. Yang kira-kira bagus skornya tarik-tarik semua. Sebenarnya sih mungkin kalau aku bisa propose idea gitu ya. Nanti teman-teman yang sampai sekarang masih aktif di menggunakan Drupal di Pastor, Mas Adi, gitu ya kan. Mungkin kita bisa came up with use case gitu ya. Nanti bahas aja. Cari kayak gini gimana ya? Itu mungkin ya, nggak tahu ya. Kan masalah saya bilang ya, jangan apa ya sih? Kan kita nih ceritanya
Oh bisa caranya kayak gini. Mungkin gitu ya caranya. Mungkin kita came out, oh ya gimana sih nggak sih kita bikin, I don't know, misalnya YouTube gitu ya kan. Atau misalnya kita bikin kita punya YouTube bikin YouTube itu ya apa gitu kan yang apa namanya mungkin nasionalis Sorry. Silakan. Foundernya. Iya, harusnya tuh kalau sana juga sombong. Sombong banget. Oh, tanya dulu. Di Google Map itu kan kopi-kopi, jalannya ke sana. Iya, Kalau sama masuk kambing atau strategi ya. Kalau saya sekarang kita mau bikin sistem gitu ya kan, yang diakses sama customer-nya lewat Android gitu ya. Caranya sama. Kan open API itu sudah diambil sama Bedanya kalau di Drupal kan kita nggak usah bikin API. Kan dia sudah ada modul API. Begitu dicentang, perutnya langsung jadi semua. Maksudnya sama sekali. Nggak, saya JSON API. Ya, jadi misalkan kita punya content type, misalnya data barang. Kemudian data barangnya kita mau bikin CRUD-nya kan, supaya ini kan headless CMS, supaya Android bisa baca. Itu di Drupal kita cuma aktifkan modul itu aja. Modul API-nya dicentang. itu kan yang operational standarnya Drupal gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin atau ya misalnya apa ya hal yang lain gitu kan yang kita mesti bikin custom modul gitu ya. Mau open API kita harus bikin tab-tabnya gitu. Enggak. Jadi semua konten tab yang kita buat itu, apapun misalnya kita bikin konten tab, misalnya data barang, data buku, begitu modul API kita centang, CRUD-nya langsung jadi semua. Oh. Jadi proses insert, update, delete, jadi sama sekali kita nggak usah bikin CRUD-nya itu. Dia sudah jadi langsung otomatis. Yang mana? Yang ini API sudah bukan eksperimental, sudah core bener-bener. waktu 8. Oh ya, waktu 8 belum. Waktu 8 eksperimental. Mas jangan lihat masa lalu. Sekarang lihat dulu. Pengen masa lalu aja sampai 10 sekarang masih 10. Jadi kalau misalnya kita bikin modul nih, misalnya mau bikin modul data barang, terus dari pihak lain, Laravel ngomong nih, API-nya dong. Nah, kita tinggal centang modul API, udah jadi. Termasuk kayak misalnya, oh iya, API buat login gitu ya. Iya. Ya, ada juga semua itu aja. Ada. Nah, sekarang opsinya biasanya kalau nggak JSON API itu Oracle Apa? Bisa itu lagi ya? Mungkin spend 10 menit itu. Next meeting. Next topik aja di Itu bedanya sama JSON API apa? Kalau JSON API itu kan kayak REST API ya. GraphQL itu beda kayak Oh, great. Mungkin jelas. Cuma REST API-nya Drupal tuh sampai ke permission loh. Iya. Itu canggihnya. Jadi kalau misalnya kita mau ya, begitu kita buka bagian warehouse nggak boleh lihat harga barang. Permission kita di API-nya otomatis. Di situ dia unggulnya. Jadi sama sekali kita nggak usah mikir tentang REST API-nya. Dia sendiri yang generate semuanya. Tapi makanya kita bikinnya use case tuh. Mungkin use case gimana caranya bikin apa namanya? Tadi lu bikin apa? Assessment. Nah, ya assessment ya kan, bikin assessment. Tapi sistemnya pakai Drupal. Misalnya, gua mau bikin gua ada API-nya LLM nih, ya kan? Mau bikin chatting di Drupal gimana? Bisa nggak? Kalau perlunya advance,
pakai REST API aja sih. REST API dan ada Drush untuk scaffoldingnya. Jadi tinggal kayak generate REST, itu udah tinggal mau dia diisi apa post get apa gitu. Kalau coba nambahin tadi kan, Drupal bisa ekspor. Sebenarnya baik, mungkin ceritanya dari sudut pandang bisnis ya. Cuman ini pendapatnya. Dari sudut pandang bisnis itu, trennya sekarang kan ini ya, banyak perusahaan yang menggunakan tools yang otomatis. Jadi mereka mengurangi resource developer dengan menggunakan tools yang otomatis. Jadi salah satunya itu yang pakai aku istilahnya robot pilot macam itu lah. Jadi yang bisa buat bikin tools berguna tadi. Kan begitu pikirannya harusnya ada yang bikin. Jadi kan Drupal sekarang bisa ekspor. Memang begitu bisa jadi banyak. Jadi ya kita enggak Drupal minta kamu bikin konflik ini, soalnya begini. Dilempar waktu kalian langsung jadi langsung keluar itu tadi ya. Respon mau apa? Mungkin kalau bisa dari konfigurasi itu sebenarnya possible jadi baik intinya sih ya. Kalau ini ada buat bisnis, buat mengakselerasi bisnis mereka, workflow mereka apapun. Memang barrier itu tadi di konflik. Ya mungkin somehow mungkin ada yang bisa bikin AI gitu. Possible banget. Iya juga ya. Iya sih. Ini sih automation aku sih orangnya nggak. Kalau generasi AI itu masih bukan manusia untuk bergerak. Nah, kalau sudah AGI itu artificial general kita menggambar sama Dan sekarang pun ada satu inisiatif yang ini REST ini. ya tapi sekarang distribusi masih ada nggak sih? Masih. Cuma distribution itu masalahnya kalau kita udah ada support gitu ya, itu mau pindah ke Drupal biasa itu ribet tuh. Ya, terlalu banyak customnya. Jadi kayak mau pindah dari distribution ke Drupal biasa itu susah. Dan kalau mau upgrade biasanya ketinggalan tuh distribution. Misalnya ini udah keluar 11 misalnya. Itu masih aja di 10 gitu, atau masih aja 9 gitu. Nggak upgrade. Drupal masih ada. Iya betul. Jadi pakai tambah modul sendiri. Oh, oke. Dulu kan ada commerce kickstart ya. Ya, bisa. Karena itu masalahnya kalau di distribution nanti kalau kita terlalu kayak dependensi yang situ, upgrade-nya kuat. Ya, benar sih. Distribution ya orang kan harus meramu lagi dan itu kalau nggak yang ini upgrade ternyata yang kontrak modul mana belum support sama kan kalau kontennya terlalu banyak ya. Jadi kalau berarti dapat komers kickstart tadi misal jual komers modul sendiri kalau perlu harus sama yang lainnya. Ya, cuma jadinya setting-settingnya sendiri manual. Kalau kickstart kan dulu kayak udah jadi install udah jadi. Nah, kita dulu enggak melihat kickstart. Bisa aku aja. Lagi ke topiknya. Ya lu makanya ya dia kita nggak suka untuk suka lo kamu koordinator putih kalau putih pembicara itu kan kabel Kalau ya kenalan. Banyak pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli Muhammad Lutfi. Oke. Karena saya dulu ada budaya bahasa Batak. Satu lah tahu.
saya dulu jujur, Gila banget. KTP-nya 2 juga ya. Kemudian saya kerja di kampus ini. Main dong mana? Bisa. Di kampus ini di Direktorat JSI. Di sana saya menggunakan Drupal untuk beberapa. Jadi saya udah pakai Drupal sejak versi 4. Ternyata tuanya sama. Udah boleh jumlah ya, Drupal. Kan saya pikir Drupal bisa bikin proyek lainnya. Saya kira ada hal yang dibutuhkan seperti Drupal. Ada kelima, jadi yang masih biasa bikin juga modul ya di Drupal. Itu pengalamannya lumayan juga ya, asal sama tapi nggak bisa dari sandbox ke modul project lainnya kan. Jadi saya belum mengontrol ya Drupal 8 apalagi 10 karena desain itu masih Pertemuan oh, ya. kita iya karena saya level dari start. Saya udah share link ya. Ya, dulu kalau organisasi jadi coba caranya. Sekarang saya mengembangkan dulu di Western dan nggak lagi di tapi dulu pakai SADP ya. Pada debat masih pakai SADP ya. Ini juga lagi pakai Columbus. Oh, bisa tes karya saya mungkin. Oke, terima kasih. Oke, mungkin lanjut kemudian tentang komunitas Drupal Indonesia. Ada ide-ide lainnya main ada mungkin masukan ya, jangan dibuat kondangan. Saya sebagai orang Depok, Jangan dibuat kondangan. paling orang rugi boleh lah. Kalau mungkin ada temennya di ini, macet ya, ya aku emosi ya. Kalau di UI parkirnya gede ya. Dan kesana tuh maksudnya jalannya kesana kayaknya nggak semacam di Iya. sini kayaknya. Jalan kaki 1.200 meter dari parkiran Google. Oh, parkir di apartemen yang dibutuhkan. Margonda ini dari dia Jakarta pusat sibuk weekend terus aksesnya balik ke Jakarta di mana boleh Ya, jangan malah aku udah nggak ngerti lagi sih kataku ganti lalu satu apa mau sekalian ini apa? Enaknya lebih enak OG. aku juga tuh aku kemarin sebenarnya ngasih saran ke teman-teman justru ide karena ide kan kalau pas di luar kantor udah sekalian tapi mungkin kan nggak tahu teman-teman ada yang lebih ya Ide boleh kok sekarang gue nggak butuh. sudah beli apa namanya
Bayar UB ini ya gaji Mas Rawes gitu ya. Gila hebat banget kamu ini. Tahu. Ayo ada